Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Manajemen Pendidikan akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Saya Rima Rismayanti sebagai moderator dan pemateri kedua, serta teman saya Ita Kania Dewi sebagai pemateri pertama. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada Ita Kania Dewi. Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien, baik kinerja SDM maupun pengguna non-SDM, agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawas yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pengawas sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas, sedangkan yang melakukan supervisi disebut supervisor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawas. Yang pertama, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 atau KEP atau MPAN atau 10 atau 2001. Tujuan pokok pengawas sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri ataupun swasta, yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, tugas menilai dan membina bukan pekerjaan sederhana, diperlukan kemampuan analisa yang cermat dan pemikiran-pemikiran profesional, penentuan solusi pemecahan masalah pendidikan yang menuntut adanya kompetensi dan profesionalisme kerja pengawas pendidikan. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas menilai dan membina, sangat dihindari sikap menjudgment atau mengadili tanpa adanya penelitian terlebih dahulu tentang suatu hal. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi pengawas. Yang pertama, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 atau KEP atau MPAN atau 10 atau 2001. Penjabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjukkan atau ditetapkan. Nomor 2, Kepmendiknas Nomor 97 atau U atau 2002 Pasal 5 A. Pengamatan dan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan dan pengolahan pendidikan. Pembinaan untuk mengetahui permasalahan, hambatan, dan kendala pelaksanaan pendidikan. B. Pemeriksaan terhadap satuan kerja di lingkungan Diknas. Nomor 3. Secara umum, pengawas berfungsi sebagai pemerbaik atau peningkat kualitas pendidikan, dan demikian segala aktivitas sekolah yang berkaitan dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi bidang garapan pengawas. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kualifikasi pengawasan. Pegawai negeri sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat secara umum. Yang kedua, syarat secara khusus. Sementara jenis pengawasnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 atau Undang-Undang atau 1990 ditegaskan hal-hal yang berkaitan dengan jenis pengawas sekolah, yaitu
pengawas sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah dasar luar biasa. Pengawas sekolah rumpun mata pelajar atau mata pelajaran. Pengawas sekolah pendidikan luar biasa. Pengawas sekolah bimbingan dan konseling. Pengawas yang ditinjau di jabatan yaitu yang pertama, pengawas sekolah pratama, pengawas sekolah muda, pengawas sekolah madya, pengawas sekolah utama. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ita Kania Dewi. Selanjutnya, materi kedua tentang supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, supervisi pendidikan. Pengertian dari supervisi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, supervisi diidentikan dengan pengawasan. Memang, hal ini dapat dimaklumi karena bila dikaji dari sisi etimologis, istilah supervisi atau dalam bahasa Inggris, supervision sering didefinisikan sebagai pengawasan. Sedangkan secara morfologis, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super, yang berarti atas atau lebih, dan visi mempunyai arti lihat, pandang, titik, atau awasi. Namun demikian, meskipun supervisi mengandung arti atau sering diterjemahkan mengawas, sebetulnya supervisi mempunyai arti khusus, yaitu membantu dan turut serta dalam usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personel maupun lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka supervisi dapat berarti pengawasan yang dilakukan oleh orang ahli atau profesional dalam bidangnya sehingga dapat memberikan perbaikan dan peningkatan atau pembinaan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan berkualitas. Sasaran supervisi ada 3. Yang pertama, sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran. Yang kedua, sasaran supervisi pendidikan adalah pengelolaan pendidikan secara efektif. Dan yang ketiga, secara umum sasaran supervisi adalah seluruh sumber daya pendidikan yang mengupayakan terwujudnya PBM yang efektif. Nah, selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Nah, dalam pelaksanaannya, supervisor pendidikan perlu memahami fungsi-fungsi supervisi yang merupakan tugas pokok sebagai supervisor pendidikan. Fungsi-fungsi utama supervisi pendidikan antara lain, yang pertama, menyelenggarakan inspeksi. Sebelum memberikan pelajaran terhadap guru, supervisor perlu mengadakan terlebih dahulu inspeksi. Nah, inspeksi tersebut dimaksudkan sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada, guna menentukan masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, baik pada guru, murid, perlengkapan, kurikulum, tujuan pendidikan, metode mengajar, maupun perangkat lain di sekitar keadaan proses belajar mengajar. Nah, sebagai fungsi dari supervisi, inspeksi harus bersumber pada data yang aktual dan tidak pada informasi yang sudah kadaluarsa. Yang kedua ada penelitian hasil inspeksi berupa data. Nah, di sini itu data tersebut kemudian diolah untuk dijadikan bahan penelitian. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melaksanakan supervisi sekurang-kurangnya adalah menentukan hasil yang ada pada situasi belajar mengajar, mencoba mencari pemecahan yang diperkirakan efektif, menyusun program perbaikan, mencoba cara baru, dan merumuskan pola perbaikan yang ada, standar untuk pemakaian yang lebih luas. Yang ketiga ada penilaian. Kegiatan penilaian berupa usaha untuk mengetahui segala fakta yang mempengaruhi langsung persiapan, penyelenggaraan, dan hasil pengajaran. Yang keempat ada pelaporan. Pelaporan dapat berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam penerimaan laporan dapat diberikan gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberikan laporan. Selanjutnya ada latihan. Berdasarkan hasil penelitian dan pelaporan, kemudian diadakan latihan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan cara-cara baru sebagai upaya perbaikan dan atau peningkatan. Nah, yang terakhir, pembinaan.
Pembinaan atau pengembangan merupakan lanjutan dari kegiatan memperkenalkan cara-cara baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian. Termasuk dalam hal ini membantu guru-guru memecahkan masalah dan kesulitan dalam menggunakan cara-cara baru. Selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Nah, di sini itu berbagai teknik dapat digunakan supervisor dalam membantu guru-guru meningkatkan situasi belajar mengajar. Antara lain, yang pertama ada kunjungan sekolah. Bermanfaat untuk mengetahui situasi dan kondisi sekolah secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, ada kunjungan kelas atau observasi kelas bermanfaat untuk dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ada kunjungan antar sekolah atau kelas. Supervisor memfasilitasi guru untuk saling mengunjungi antar kelas atau antar sekolah. Tujuannya agar guru mengetahui pengalaman guru lain atau sekolah lain yang lebih efektif dalam perbaikan dan peningkatan pembelajaran. Yang keempat, ada pertemuan pribadi. Setelah melakukan observasi kelas, supervisor melakukan pertemuan pribadi berupa percakapan, dialog, atau tukar pikir tentang temuan observasi. Yang kelima, ada rapat guru. Saat supervisor menemukan beberapa permasalahan yang sama dihadapi hampir seluruh guru, maka sangat tidak efektif bila dilakukan pembicaraan individual, maka bisa dibahas dalam rapat guru. Yang keenam, penerbitan buletin profesional. Supervisor dapat menjadi penggagas pembuatan buletin. Supervisi sebagai wahana supervisor dan guru-guru mengembangkan profesinya dengan media tulisan. Yang terakhir ada penataran. Penataran yang dilakukan supervisor atau pihak lain untuk mengembangkan profesionalisme guru harus dimanfaatkan dan ditindaklanjuti supervisor sebagai upaya pelayanan profesional. Yang terakhir, peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran yang bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan pada aspek pembelajaran. Nah, di sini itu ada fokus pengawasan sekolah, meliputi standar dan prestasi yang diraih siswa. Lalu, kualitas layanan siswa di sekolah. Ada efektivitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa, dan ada kepemimpinan dan manajemen sekolah. Lalu ada pengawasan pendidikan di sekolah-sekolah. Pengawasan pendidikan di sekolah meliputi kegiatan mengarahkan, membimbing, mendidik, mempertimbangkan, dan menilai. Ruang lingkup pengawasan di sekolah ialah mengendalikan dan penilaian terhadap pertama, pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi metode pengajaran, menggunakan alat bantu pengajaran dan evaluasi. Yang kedua, pendayagunaan tenaga teknis sekolah dalam rangka terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pendayagunaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ketatausahaan sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, urusan perkantoran, dan termasuk proyek agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada hubungan kerja antar sekolah dengan instansi pemerintahan dan swasta, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Solusi pendidikan seperti apa yang harus muncul saat debat para cawapres pada 17 Maret nanti, serta apa saja masalah pendidikan di Indonesia. Untuk membahasnya, sudah hadir di studio nanti, akan hadir di studio Kompas TV Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Toto Suprayitno. Dan saat ini yang sudah ada adalah pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis atau disingkat CERDAS, Indra Karismiaji. Halo, selamat malam Mas Indra. Mas Indra, ini kan ngomong-ngomong kita sebentar lagi mau ada debat cawapres, salah satu isunya adalah pendidikan. Ada nggak pasangan calon yang cukup peduli dengan visi misi memperbaiki pendidikan? Saya terus terang sebagai praktisi pendidikan sangat berharap para pasangan calon ini punya visi misi yang betul-betul akan mengangkat pendidikan kita ya. Karena saya melihat jujur problem bangsa ini hulunya di pendidikan semua, kan begitu. Dan sejauh ini kita 74 tahun merdeka, saya belum melihat betul-betul ada pemerintah yang serius untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Bisa dilihat kan dari skor PISA kita. Oke, tunggu, supaya pemirsa juga paham. PISA ini adalah Program for International Student Assessment. Jadi ini asesmen penilaian untuk 3 bidang, sains, matematika, dan membaca. Dan itu sekarang menjadi standar lah untuk dunia internasional menentukan mutu pendidikan di negaranya. Skor kita adalah kita 395,3, ya, ranking 62 dari 72 negara. 72 negara Okay. ya gitu. Jadi kita di atas 10 negara yang lain kan gitu. Tapi kita di bawah 61 negara yang lain. Oke. Gitu. Itu yang paling besar. Kemudian tingkat literasi kita ranking 60 dari 61 negara. Jadi juga kurang bagus lah hasilnya. Literasi ini implikasinya seperti apa? Kemampuan kita membaca, memahami teks kan gitu. Jadi baca bisa, paham belum tentu. Ya, gitu. Bahkan di Kemdikbud sendiri di lamannya nanti tempatnya Pak Toto Balitbang itu ada tes bagaimana kajian dari Kemdikbud sendiri yang menunjukkan lemahnya bangsa kita di membaca, anak-anak SD kita, lemahnya anak SD kita di matematika, di sains itu sangat kurang. Kan gitu. Oke, sains dan matematika adalah ilmu pasti, tapi kemudian membaca adalah sebuah dunia tersendiri. Apa sih efeknya kalau kemudian literasi kita sangat rendah? Literasi itu kan awal masuknya dari tingkat kecerdasan kan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita cerna, kemudian nanti apa yang kita keluarkan dari pemikiran kita. Kalau kemampuan literasi kita sangat rendah, jelas itu bagaimana kita bisa mengakses, bisa memproses informasi tadi kan gitu kan. Tidak heran kalau kita mudah sekali terpengaruh dengan hoax kan gitu. Itu karena analisisnya nggak ada ya. Salah satu bukti kan kalau memang ternyata kajian dari luar negeri terhadap kita itu benar kan gitu. Kemampuan literasi kita memang butuh banyak peningkatan. Nah itulah kita butuh pemimpin negara ini yang punya kepedulian, yang memang punya program yang jelas. Ya, program jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Anggarannya tuh udah luar biasa loh. Di rezim sekarang saja sudah 2.000 triliun lebih baru APBN saja. Belum APBD-nya, belum dana masyarakat, ya kan, belum hibah, maksudnya CSR dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa sekali. Tapi kenapa justru malah kualitasnya semakin turun, semakin turun, semakin turun? Kualitas guru, Mas Indra lihatnya seperti apa? Ada satu kajian yang dibuat oleh Kemdikbud sendiri tahun 2014 dan 2015 itu yang disebut dengan uji kompetensi guru yang menunjukkan kalau rata-rata guru kita itu memang kemampuannya kalau dinilai itu sekitar 56 kan begitu. Dari 100 gitu. Ya kita bayangkan sendiri kalau kita kuliah nilainya 56 kira-kira lulus atau enggak ya? Nah kan gitu, itu bisa kita jawab sendirilah kira-kira. Artinya memang semua itu butuh program yang jelas gitu. Jadi ya kalau saya melihat yang sekarang sudah muncul nih, contohnya ada yang punya program mengangkat guru honorer. Kan gitu. Kalau dari sisi guru honorer memang mereka butuh kita ayomi kan gitu. Tapi ini kan bukan solusi untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan kita. Sebentar, apa sih masalahnya dengan guru honorer? Masalah utamanya sekarang guru kita tuh sudah terlampau banyak. Dari rasionya sendiri kita udah lebih hebat dari Singapura, lebih hebat dari Amerika, lebih hebat dari Inggris, ya kan begitu. Tapi mungkin distribusinya yang kurang kan gitu. Jadi makanya kita
sering melihat tempat tertentu gurunya kurang kan begitu. Nah, kita padahal PNS-nya cukup banyak kan itu. Kembali ada kajian dari Kemdikbud tahun 2015, ternyata anak SD, SMP, SMA dari tahun 99 ke tahun 2015 naiknya tuh 17%. Hanya 17%? Hanya 17%. Tapi guru PNS naiknya 25%. Guru honorer naiknya 860%. Dan kita bisa ngelihat naiknya itu gimana. Nah, berarti kalau saya melihatnya kalau mau bukan sekedar diangkat tapi ditata ulang. Karena banyak sekali, ada lagi kajian lagi yang mengatakan ternyata 14% dari guru kita itu nggak pernah muncul di sekolah. Gitu. Kalaupun muncul, ada juga yang nggak pernah ngajar, datang tapi nggak pernah ngajar kan begitu, datang ke sekolah. Itu ada kajiannya semua kan begitu. Ini kan yang harus ditata kan gitu. Sayangnya kok tidak ada paslon yang menyentuh sama sekali ke arah mutu kan begitu. Ada yang bicara tentang angkat guru honorer, bicara tentang kartu-kartu yang tidak langsung berhubungan, malah tidak berhubungan gitu dengan pendidikan, dengan kualitas pendidikan kan gitu. Gini, ini tadi kan ngomongin guru honorer. Sebenarnya kalau guru yang sudah ada itu sertifikasinya, kualifikasinya, apakah sudah cukup mumpuni? Saya lihat dari hasil UKG jelas melihatnya belum ya kan begitu. Artinya harus diakui pada saat dulu zaman era Orde Baru kan banyak sekali orang yang tidak mau menjadi guru kan begitu. Makanya banyak yang perekrutan guru itu apa adanya kan. Tapi kalau sekarang dengan punya tunjangan tinggi, profesi dan sebagainya, sekarang itu IKIP itu penuh, bahkan sekarang wacana mau ditutup karena saking kebanyakannya kan gitu loh. Sedangkan profesi guru itu terbatas kan begitu. Nah, jadi kalau menurut saya memang mereka yang tidak punya kompetensi untuk menjadi seorang pendidik, janganlah ditempatkan untuk menjadi pendidik. Nanti kita akan kuliti lebih lanjut lagi soal sistem pendidikan di Indonesia dan kualitasnya. Namun kami harus jeda sejenak, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali.